Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mentari dari jurusan TKJMD. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi saya yang berjudul Aplikasi Rumus Matematika dengan Fungsi Math dan Fungsi Rekursif dengan Bahasa C. Pertama-tama kita buat new project dan kita buat terlebih dahulu library yang akan dipanggil dengan fungsi-fungsi yang akan dipanggil selanjutnya. Input stdio H stglib yang sering digunakan untuk sistem pause dan fungsi math yang merupakan pengembangan dari aplikasi saya yang sebelumnya. Dan fungsi string untuk char, dan nantinya akan kita gunakan pada saat mendeklarasikan variabel-variabel yang saling berhubungan. Lalu kita buat terlebih dahulu fungsi dari float akar dari fungsi math tadi. Float f akar untuk kita deklarasikan dulu di awal. Akar dengan variabel nilai 1, hanya satu kali input, dan float akr sebagai kata ganti dari fungsi akar yang pertama. Dan selanjutnya membuat fungsi untuk nilai cost. Di sini ada 11 fungsi yang akan saya buat. Ini tinggal copy paste saja, dan variabel harus berbeda untuk pendeklarasian selanjutnya. Ini kata variabel pengganti dari fungsi fcost. Dan selanjutnya untuk sin sama nilai 3 untuk satu penginputan. Float si sn kita beri inisial sn, dan berikutnya tan dengan nilai 4 kita beri inisial ntn untuk fungsinya nanti di bawah. Selanjutnya log. Setelah kita membuat fungsi dari tan, kita membuat fungsi log absolut sama seperti yang di atas, tinggal rubah variabel dan tipe nilainya, tipe variabel. Cell juga sama untuk menghasilkan pembulatan ke atas dari suatu nilai desimal, dan floor menghasilkan pembulatan ke bawah dari suatu nilai desimal. Ini kebalikan dari cell. Dan selanjutnya akan menghitung fungsi dari fpo, dan di sini buat variabelnya 2. Contohnya ada 2 penginputan, variabel a dan b kita buat di sini, dan pw sebagai inisial dari variabel fungsi fpo tadi. Setelah fpo, fmod, dan merupakan pengembangan dari aplikasi yang saya sebelumnya. Dan di sini variabel ini diganti juga biar tidak sama dengan yang atas. Setelah itu fungsi math kita memasukkan juga fungsi dari fungsi rekursif. Di sini saya buat pangkat, bukan pangkat, dengan kata lain faktorial. Bukan pangkat tetapi faktorial.
F rekursif di sini saya buat sama ininya, sama seperti di atas, tinggal kopas. Dan yang membedakan hanyalah variabel ini ganti E dan F, dan nantinya variabel selanjutnya setelah itu masuk ke fungsi main. Kita buat mainnya dulu. Tutup. Sini kita masukkan parameternya. Kemudian kita tulis variabel angka dan masing-masing variabel yang akan dibutuhkan. Di sini kita tulis inter jumlah, kerja i ulang untuk membuat suatu login, dan di sini ada pengulangan dari login tersebut. Apabila kita melakukan pengulangan login dan password dan username-nya salah, maka kita melakukan login 3 kali. Apabila setelah 3 kali atau lebih, maka akses akan ditolak. Apabila pernyataan berikut benar, username dan password benar, maka akan dilanjutkan ke menu berikutnya, yaitu masuk ke aplikasi fungsi matematika tadi, dan kita buat tampilannya terlebih dahulu. Aplikasi fungsi matematika dengan math dan rekursif. Kita buat menu-menunya. Setelah kita membuat menu-menu yang akan ditampilkan, yaitu fungsi akar, cos, sin, tan, log, absolute, cell, floor, pow, fmod, dan rekursif faktorial, yang sebelumnya sudah dideklarasikan terlebih dahulu, dan kita masukkan pilihan dari masing-masing menu ini, dan setelah kita menginput, kita masuk ke pengkondisian, di mana jika kita menginputkan salah satu dari nomor yang ada di menu, maka angka sama dengan 1, akan menampilkan nilai akar sesuai dengan nomor-nomor yang ada di menu tadi, adalah ini persen %f karena dia float. Kemudian fungsi yang nantinya akan kita panggil di bawah merupakan rumus dari akar itu sendiri, fungsi akar, dan dengan fungsi math. Selanjutnya copy saja ini else if. Selain itu, apabila kita menekan angka 2, maka akan menampilkan nilai cos dan nilai fungsi cosnya. Ini kata lain dari fungsi cos. Fungsi cos ini yaitu inisialnya cs. Setelah kita membuat beberapa fungsi tadi, pernyataan pengkondisian tadi, dan sampai 10, selanjutnya kita yang terakhir else if dari angka 11, yaitu rekursif dari nilai faktorial. Lanjut ke pernyataan else terakhir, di mana pengkondisian di sini apabila syarat tersebut sudah terpenuhi,
Dan selain itu, maka password salah. Menutup dari fungsi if di atas, terakhir else, apabila kita memasukkan password beberapa kali maka akan tampil password salah, dan apabila sudah 3 kali melakukan looping ke for awal, maka akses akan ditolak. Kemudian lanjut ke fungsi-fungsi yang kita masukkan untuk menghitung rumus dari masing-masing fungsi yang kita deklarasikan pertama, di mana yang pertama ada float f akar sesuai dengan yang di atas, jadi harus sama, tidak boleh berbeda, maka hasilnya akan error. Yang pertama fungsi akar, AKR sebagai inisial dari fungsi akar sama dengan sqrt, rumus dari fungsi mid, dan menghitung nilai 1 dari inputan pendeklarasian awal, kemudian return mengembalikan nilai dari fungsi akar tadi, terus sistem pause untuk menahan layar agar tampil, dan dilanjutkan dengan fungsi-fungsi akar, fungsi-fungsi yang lainnya. Setelah kita memasukkan beberapa fungsi dari fungsi mid tadi, kita buat rumus dan beberapa variabel yang kita deklarasikan, dan yang terakhir kita membuat fungsi dari rekursif dimana seperti yang kita deklarasikan awal, float f rekursif, saya beri nama itu rekursif, kontrol spasi, karena dia menginputkan 2 variabel e dan f, maka kita buat e dan f, dan buat rumus di sini untuk perhitungan faktorial. F sebagai di sini sebagai pangkat, sama apabila f sama dengan 0 maka return mau dikembalikan ke 1, maka selain itu return e sebagai bilangan yang diinputkan dikali f rekursif e sebagai yang diinputkan, f min 1 pangkat dikurang min 1, dan sistem pause untuk menahan layar, dan adapun hasil dari program hasil apabila kita running, kita masukkan password, apabila benar maka akan masuk ke fungsi-fungsi. Dari 11 fungsi ini kita memilih salah satu dari fungsi yang akan kita buat. Apabila kita ingin menghitung fungsi rekursif faktorial, maka kita tampilkan 11 dan nilai satunya berapa. Apabila 2 maka akan nilai pangkatnya 2 akan tampil hasil dari nilai rekursif faktorial tersebut. Dan apabila salah beberapa kali kita masukkan maka akses akan ditolak. Terima kasih presentasi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.